Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami muliakan, segala puji hanya milik Allah yang telah mencipta, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Oleh karenanya ada zat yang paling berhak untuk disembah, diibadahi dengan yang bawa mushaf untuk bisa dibuka pada 17. Ya. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu untuk masing. Kami membaca dan Bapak Ibu dapat mengikutinya setelah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi
وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik Bapak Ibu, kita terjemahkan di ayat yang ke-17. Mathaluhum, perumpamaan mereka, kamathali, seperti alladzi, orang yang istauqada, menyalakan naron, api, falamma, maka tatkala, adha'at, menerangi, ma haulahu, apa yang di sekelilingnya, zahaballahu, Allah hilangkan, binurihim, cahaya mereka, watarakahum, dan membiarkan mereka, fi dzulumatin, di dalam kegelapan, la yubsiruna, hingga mereka tidak dapat melihat, summun, mereka tuli, bukmun, bisu, umyun, buta, fahum, maka mereka la yarji'una, tidak akan kembali ke jalan yang benar, au kasayyibin, atau orang-orang yang ditimpa hujan, minas samai, dari langit, ihi, di dalamnya, dzulumatun, gelap gulita, wara'dun, guruh, wabarkun, kilathum, jari jemari mereka, fi adhanihim, menutup telinga mereka, minas sawa'iki,
dari suara petir, hadarul mauti, karena takut mati, wallahu, dan Allah, muhitun, meliputi, bil kafirina, orang-orang kafir, yakadu, hampir-hampir, al-barqu, kilat, yakhtofu, menyambar, absarahum, penglihatan mereka, kullama, setiap kali, adha'alahum, kilat itu menyinari mereka, masyau fihi, mereka berjalan di bawahnya, wa idza, dan apabila, azlama alaihim, kegelapan menimpa mereka, qamu, mereka berhenti, walau sya'allahu, jikalau Allah menghendaki, la dhahaba bisam'ihim, niscaya Allah lenyapkan pendengaran mereka, wa absarihim, dan pandangan mereka, innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa, ya ayyuha, wahai, annasu, manusia, u'budu, sembahlah, rabbakum, Rabb kalian, alladzi, yang, khalaqakum, telah menciptakan kalian, walladzina, dan orang-orang yang, min qablikum, sebelum kalian, la'allakum, agar kalian, tattaquna, bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah beberapa ayat yang telah kita baca, yaitu lafaz-lafaznya ataupun kita terjemahkan, ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas beberapa kelompok yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Di beberapa pertemuan yang lewat, kita mempelajari di awal surat Al-Baqarah bahwa Allah menyebutkan 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah kelompok mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua orang-orang kafir. Dan yang ketiga adalah orang-orang munafik. Lalu pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan atau permisalan, di mana Allah mengatakan masaluhum, perumpamaan mereka, kamatsalil ladzi istauqada nara, seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu,
tatkala api itu menyala menyinari sekelilingnya, dhahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya mereka itu. Wa tarakahum fi dhulumatin, dan Allah membiarkan mereka di dalam kegelapan, la yubsiruna, hingga mereka tidak bisa melihat. Summum bukmun umyun, mereka itu tuli, bisu, dan juga buta. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan mungkin kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu yang kami muliakan, permisalan ini Allah katakan masaluhum, permisalan mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka di sini yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Ya, yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir. Di antara dalil yang menyebutkan tentang itu atau menguatkan pendapat pertama ini adalah adanya kesamaan makna ayat, di mana di dalam surat ini Allah mengatakan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, mereka itu bisu, mereka itu buta, fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan mungkin kembali ke jalan yang benar. Nah, ini ada kesamaan dengan ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja buat mereka. A'angdartahum am lam tungzirhum, engkau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak beri peringatan pada mereka, la yu'minun, sama saja mereka tidak akan mungkin beriman. Lalu Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, Allah juga menutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan Allah menutup pandangan mereka. Ghishawatun, mereka tutup. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksaan yang berat. Jadi di sini ada kesamaan makna ayat. Ya, di ayat permisalan Allah katakan mereka itu tuli, mereka itu bisu, mereka itu buta. Allah sudah menyebutkan di ayat-ayat sebelumnya, Allah menutup hati mereka. Ya, Allah menutup hati mereka sehingga tidak lagi kemudian hati mereka itu tergerak ya untuk beriman kepada Allah. Allah juga menutup pendengaran mereka. Pendengaran mereka. Walau kebenaran sudah mereka dengar, namun tidak mungkin mereka mengambil petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menutup penglihatan mereka. Walau mereka paham, mereka tahu tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena Allah sudah tutup pandangan mereka, ya tidak akan mungkin mengambil hikmah, pelajaran, dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya betul-betul sudah tertutup. Tertutup pendengarannya, tertutup penglihatannya, dan tertutup hatinya. Tidak akan mungkin mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan pendapat yang mengatakan ayat ini
permisalan ini yang dimaksud adalah untuk orang-orang kafir. Dalil yang menguatkan pendapat yang pertama, dalil yang kedua adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fahum la yarji'un. Ya, Allah mengatakan, ya, ayat sebelumnya Allah mengatakan dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Allah hilangkan cahaya mereka itu dan Allah biarkan mereka di dalam kegelapan yang mereka tidak bisa melihatnya. Ini yang dimaksud khususnya adalah orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu sudah sangat jelas mereka tahu kebenaran. Dari mana mereka tahu? Dari kitab Taurat. Ya, mereka tahu dari kitab Taurat. Di mana di dalam kitab Taurat itu, di situ terdapat petunjuk bahwa akan datang Nabi dan Rasul terakhir. Bahkan ciri-cirinya, sifatnya, di mana akan hijrah itu diketahui. Ya, namanya, sifatnya, cirinya, di mana tempat hijrahnya diketahui. Makanya di kota Madinah banyak orang-orang Yahudi. Sebelum Islam datang, di kota Madinah banyak orang-orang Yahudi. Mereka sengaja tinggal di kota Madinah dengan alasan kota Madinah adalah tempat hijrahnya Rasul terakhir. Bahkan mereka sering dakwah kepada orang-orang musyrik kota Madinah dari suku Aus dan suku Khazraj. Di antara dakwah mereka adalah menyeru agar mereka beriman, dan sebentar lagi akan datang Rasul terakhir utusan Allah yang bakalan hijrah ke kota Madinah. Mereka menyeru, berdakwah, dan mereka seringkali mengancam orang-orang musyrik Madinah dengan mengatakan, apabila Rasul terakhir sudah datang dan hijrah ke kota Madinah, kami orang-orang Yahudi akan menjadi pengikutnya dan kalian akan kami usir dari kota ini. Jadi seringkali mengancam orang-orang musyrik kota Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Namun ternyata, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, mereka enggan beriman. Mereka enggan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menolak apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya? Karena hasad. Karena mereka nggak terima. Ternyata Nabi dan Rasul yang terakhir itu bukan dari golongan mereka, bukan dari keturunan mereka Bani Israel, melainkan dari orang Arab. Makanya mereka nggak terima. Padahal kebenaran sudah datang pada mereka. Jelas disebutkan dan mereka dapati dalam kitab mereka, kitab Taurat, ya, namanya, sifatnya, cirinya, di mana tempat hijrahnya sudah jelas, sangat-sangat jelas. Dan mereka sangat-sangat tahu. Tapi mereka tahu akan kebenaran tersebut, namun enggan mengambil petunjuk. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim." Tatkala, ya, mereka sudah menyalakan api, artinya apa? Kebenaran sudah mereka bawa ini, mereka sudah tahu. Bahkan mereka sinari, mereka terangi orang sekelilingnya.
Tiba-tiba apa? Karena mereka enggan untuk mengambil petunjuk tersebut ketika Rasul yang dimaksud itu telah datang, dahaballahu binurihim. Akhirnya karena pilihan mereka, Allah matikan api tersebut, ya, tinggallah di kegelapan malam, wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Allah biarkan mereka di kegelapan tersebut hingga mereka tidak melihat. Dan sama sekali sudah tertutup, apa? Tertutup pandangannya, tertutup ya penglihatannya, pendengarannya, hatinya, sehingga apa? La yarji'un. Sama sekali mereka tidak bakalan kembali kepada jalan yang benar yang sebelumnya mereka telah ketahui. Ini dalil yang kedua yang menyatakan perumpamaan dalam ayat ini yang dimaksud adalah perumpamaan orang-orang kafir. Seolah-olah di sini orang kafir sudah sangat jelas, ya, sangat jelas mereka menolak, sehingga Allah matikan api yang menyinari mereka dan menyinari sekelilingnya. Jelas. Kalau orang munafik kan, ya, seperti maju mundur, ragu-ragu, ya, maju mundur. KTP-nya Islam tapi hatinya kafir. Nah, ini orang munafik. Nah, pendapat yang kedua, ini pendapat yang diambil oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di di dalam kitab tafsir beliau, mengatakan perumpamaan ini adalah perumpamaan untuk orang-orang munafik. Di mana Allah mengatakan masaluhum, perumpamaan mereka, kamatsalil ladzi istauqada nar, seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulahu, tatkala mereka nyalakan api tersebut dan menyinari sekelilingnya. Artinya apa? Orang-orang munafik itu di kota Madinah, mereka telah mengambil manfaat dari apa? Manfaat dari pernyataan keislamannya. Walaupun mung etok-etok. Sudah mengambil, ya, manfaat dari pernyataan keislamannya meskipun pura-pura. Ya, mereka ketika sholat berjamaah di belakang Nabi. Mereka ikut pengajian bersama Nabi. Mereka melihat mukjizat langsung, mukjizatnya Nabi. Mereka mengambil manfaat dari pernyataan keislamaannya walaupun pura-pura. Apa manfaatnya? Haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Tidak akan diganggu darahnya, tidak akan diganggu harta bendanya, tidak akan diganggu kehormatannya. Ini manfaat yang sudah diambil oleh orang-orang munafik dengan pernyataan keislamannya meskipun pura-pura, tapi aslinya hatinya kafir. Tatkala itu mereka mendapatkan manfaat dari pernyataan keislamaannya meskipun pura-pura, manfaat di dunia. Mengatakan dahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Tatkala itu tiba-tiba Allah matikan cahaya tersebut. Allah hentikan manfaat yang mereka dapat tersebut. Kapan? Saat kematian menjemput. Kegelapan alam kubur. La yubsirun, hingga di sana mereka tidak melihat. Nah, ini alasannya yang diberikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Jadi orang munafik itu, ya, dengan pernyataan keislamannya walaupun pura-pura sudah mengambil banyak manfaat. Banyak manfaat. Jadi setidaknya tadi lindungi
darahnya, ya, dilindungi hartanya, dilindungi kehormatannya. Tapi begitu mereka meninggal, ya, maka Allah hentikan manfaat itu semua. Manfaat tadi didapatkan dalam hal dunia, sedangkan begitu mereka meninggal, maka manfaat itu semuanya hilang. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan untuk mereka itu sumun, mereka itu tuli, bukmun, mereka itu bisu, umyun, mereka itu buta. Kenapa Allah katakan mereka tuli, mereka bisu, mereka buta? Karena kebaikan, ya, kebaikan, petunjuk, kebenaran itu sudah di depan mata. Petunjuk itu sudah di depan mata. Apa kurangnya mereka? Sholat, ya, bareng di belakang Nabi. Ngaji, ya, dapat ilmu dari Nabi. Melihat langsung mukjizatnya Nabi. Kurang apa mereka itu? Tapi karena itu semua yang mereka pandang, yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka saksikan, itu nggak ngaruh sama mereka itu. Nggak ngaruh. Sehingga Allah katakan tuli, bisu, buta orang munafik itu. Oh, kebenaran sudah di depan mata. Ya, petunjuk itu tinggal ngambil saja. Tapi mereka sudah tertutup sudah. Fahum la yarji'un, sehingga mereka tidak akan mungkin kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu membeli kesesatan dengan petunjuk. Wong petunjuk itu sudah di depan mata. Ya, petunjuk sudah di depan mata. Tapi mereka nggak mau ngambil, justru mereka ganti dengan kesesatan. Nah, ini Bapak sekalian yang kami muliakan, kembali pada dua ayat ini adalah permisalan, ya, pendapat yang pertama untuk orang-orang kafir yang sudah jelas mereka, ya, kekufurannya. Pendapat yang kedua adalah orang-orang munafik yang masih seperti ragu, ya, pakaiannya Islam namun dalamnya kafir, ya, pura-pura Islam, ya, KTP-nya Islam namun ternyata hatinya kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyebutkan permisalan yang kedua. Permisalan yang kedua. Au kasayyibim minas sama'i, atau kata atau di sini sebagian ulama mengatakan menguatkan pendapat yang kedua. Ini kan menunjukkan bahwa permisalan yang pertama itu sama seperti permisalan yang kedua. Berarti bukan berarti permisalan pertama untuk orang kafir, permisalan kedua untuk orang munafik, bukan. Namun dua permisalan ini sama untuk kelompok yang sama. Sehingga seolah-olah au kasayyibin, atau permisalan orang yang terkena hujan lebat. Itu seperti, ya, sama dengan permisalan orang yang kelompok yang pertama, yaitu yang dimaksud dalam ayat ini untuk orang-orang munafik. Au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau seperti permisalan orang yang terkena hujan lebat dari langit. Fihi dhulumatu wa ra'du wa barq, di mana saat hujan lebat tersebut kondisi gelap, dinaungi awan yang gelap. Ya, dinaungi awan yang gelap. Wa ra'dun, ada guruh, ya, gemuruh suaranya. Wa barqun, dan kilat, halilintar. Ya, sudah hujan lebat, kemudian gelap, ya, plus ada kilat, ya, ada halilintar. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ini permisalan untuk orang-orang munafik ini. Permisalan untuk orang-orang munafik. Mereka menjadikan
jari-jari mereka itu untuk menutup telinga. Karena apa? Suara halilintarnya itu, suara petirnya yang keras memegihkan telinga, mereka tutup. Tapi mereka menutup telinga itu karena apa? Karena kekhawatiran. Ya. Karena kekhawatiran, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi. Mereka tutup telinga mereka dengan jari jemari mereka karena apa? Takut dengan suara halilintar. Hadarul maut, mereka takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Apa maksud daripada ayat ini? Permisalan ini seperti orang yang diturunkan hujan lebat. Di sini maksudnya adalah ketika Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran itu isinya cuma petunjuk. Jadi Al-Quran ini isinya adalah petunjuk. Ketika Allah turunkan Al-Quran yang isinya adalah petunjuk, mereka takut. Takut ciri-cirinya kebongkar. Takut pribadinya kebongkar. Karena Al-Quran diturunkan, diantaranya menyebut tentang sifatnya orang-orang munafik. Yang secara lahirnya itu Islam. Ketika orang-orang yang beriman ngomong, saya kalian. Giliran ketemu ya pemuka-pemuka mereka mengatakan, saya bareng dengan kalian. Kemarin ketemu seorang muslim mengedok-edok. Seperti itu. Mereka menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keislamannya. Ya, menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keislamannya. Dengan diturunkannya ayat Al-Quran, mereka takut. Takut ketahuan, kebongkar sifatnya. Ciri-ciri mereka kebongkar. Tipu daya mereka kebongkar. Takut. Nah, mereka takut akan hal itu. Maka yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menutup telinga mereka dengan jari jemari mereka. Ketika ketemu Nabi bilang, saya ini beriman. Ketika orang yang beriman bilang, saya ini beriman. Jadi ketika ketemu orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi SAW, mereka ngomong, saya ini seperti kalian. Seolah-olah apa? Ya. Pertama, mereka ingin menutupi kekufurannya, padahal kan bisa jadi sebaliknya. Pengennya menutupi kekufurannya, namun apa? Justru itu membuka aibnya. Membuka aibnya. Karena apa? Karena dipenuhi rasa takut. Dipenuhi rasa takut, khawatir, ketahuan. Makanya mereka bolak-balik ngomong, saya ini beriman, saya ini muslim seperti kalian. Ya. Ini karena apa? Karena takut ketahuan. Ya, saking takutnya. Ini dengan diturunkannya Al-Quran mereka khawatir. Sifat mereka, tipu daya mereka kebongkar. Maka Allah mengatakan, wallahu muhitum bil kafirin. Allah ya meliputi orang-orang kafir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir saja kilat atau halilintar itu menyambar mereka, menyambar pandangan mereka. Kullama adha'a lahum masawfi. Nah, ini juga yang menguatkan bahwa ayat ini adalah permisalan untuk orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullama adha'a lahum masawfi. Ketika kondisi diterangi oleh kilat, ya kilat ini kan begitu muncul terang. Masaufi, mereka berjalan. Wa idza adlama alaihim, begitu kilat itu berhenti, gelap, kembali ke kegelapan. Mereka berhenti. Ini persis seperti sifatnya orang munafik. Orang munafik itu cuma maju mundur saja. Maju mundur. Ketika kondisi memungkinkan, mereka yang melancarkan aksinya, melancarkan tipu dayanya. Ketika mereka khawatir ketahuan,
mereka akan ngomong, saya ini juga beriman seperti kalian. Ya, dan berhenti melancarkan aksinya. Ini orang munafik seperti itu. Ya, ketika dirasa aman, dia lewat. Ya, melancarkan tipu dayanya. Begitu ya dirasa ada ancaman, mereka berhenti. Itu orang-orang munafik. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan jikalau Allah menghendaki, Allah hilangkan pendengaran mereka, Allah hilangkan pandangan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini perumpamaan yang kedua. Wallahu a'lam mana yang lebih kuat ya. Apakah ayat 17 dan 18 tadi perumpamaan untuk orang-orang kafir atau untuk orang-orang munafik. Wallahu a'lam. Namun intinya Allah berikan permisalan untuk mereka. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, dua permisalan ini, lalu Allah menyebutkan perintah. Dan ini perintah yang pertama ya, yang kita dapati dalam surat Al-Baqarah, perintah pertama. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, dialah yang telah mencipta kalian. Walladzina min qablikum, dan mencipta orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dalam Al-Quran ini beberapa kali Allah Subhanahu wa taala atau banyak Allah menyebutkan tentang ya ayyuha, wahai. Biasanya ada dua. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman. Yang kedua, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Apa bedanya di sini? Kalau ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini mesti ayatnya madaniyah. Berarti diturunkan setelah hijrah Nabi ke kota Madinah. Ya karena orang-orang yang beriman banyak ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah, sedangkan di Mekah ya sangat sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Jadi begitu di Madinah berkembang kaum muslim. Sedangkan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia, ini rata-rata ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas itu diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah, yang disebut dengan Makkiyah. Kecuali beberapa ayat saja. Di antaranya adalah di ayat pertama surat An-Nisa. Ayat pertama surat An-Nisa. Ya ayyuhan nas. Ya, apa bunyinya? Ya, lupa. Ya, intinya itu ayat pertama ya, surat An-Nisa. Dan kedua adalah ayat ini. Di ayat yang ke-21 dari surat Al-Baqarah. Itu diturunkan setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini, wahai sekalian manusia, ini menunjukkan umum. Menunjukkan umum. Jika yang dituju adalah orang-orang yang beriman, maka maksud di sini adalah untuk menguatkan tauhid. Untuk menguatkan tauhid. Jika yang ditujukan untuk orang-orang selain orang-orang yang beriman, maka maksud di sini adalah agar mereka beriman, agar mereka mentauhidkan Allah. Itu maknanya. Karena ya ayyuhan nas ini kan artinya umum, wahai sekalian manusia. Siapapun, baik itu orang yang beriman ataupun orang yang belum beriman. Maka kalau ditujukannya kepada orang-orang yang beriman, maknanya adalah kuatkan tauhid kalian.
Tapi kalau yang dituju adalah orang-orang ya selain orang-orang yang beriman, maka maksudnya adalah ya agar kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu'budu, wahai sekalian manusia, beribadahlah, sembahlah. Ya, ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ingat ya, ibadah yang didefinisikan oleh para ulama adalah ya semua perbuatan, semua ucapan, perbuatan yang itu diridhoi oleh Allah maka disebut ibadah. Ya, setiap ucapan, perbuatan yang diridhoi oleh Allah itu disebut ibadah. Ya, ini menunjukkan bahwa hendaknya aktivitas kita dalam keseharian kita itu jadikan dalam rangka untuk ibadah. Bagaimana caranya? Ya, kalau ibadah yang ya sholat, puasa, baca Quran, ini jelas zikir, jelas. Kan ini bentuk dari ibadah-ibadah. Hendaknya kita niatkan semata-mata karena iman dan karena mengharap pahala dan ridha Allah. Namun aktivitas yang selain itu kan ini yang paling mendominasi, yaitu apa? Aktivitas keseharian kita. Makan, minum, tidur, olahraga, ya, kemudian mencari nafkah. Ini kan aktivitas yang rutinitas kita seharian. Yang ibu-ibu mungkin belanja, masak, nyuci-nyuci, ya bersih-bersih. Ini semua aktivitas rutinitas. Yang itu pada asalnya adalah mubah, tidak berpahala, bukan bagian daripada ibadah. Tapi Allah perintahkan agar kita beribadah. Maka bagaimana caranya yang tadi mubah bisa berubah menjadi ibadah? Maka kaidahnya adalah ya al-adatu tangqalibu ibadat bin niyati sholihat. Hal yang mubah, hal yang kebiasaan itu bisa berubah menjadi ibadah manakala dengan dihadirkan niat yang soleh, niat yang benar. Dalam rangka apa? Ya agar tubuh kuat, sehingga ibadahnya kuat, sholatnya kuat, ngajinya sergap ini. Nah, jadi jadikan hal yang mubah yang kita lakukan ini dalam rangka untuk ya amal soleh, menguatkan agar tubuh kita agar kita kuat amal soleh, maka amal tadi, perbuatan tadi bisa nilainya ibadah. Allah mengatakan, "U'budu rabbakum", sembahlah Rabb kalian, pencipta kalian, pemilik alam semesta, pengatur kalian dan pengatur alam semesta. Alladzi khalaqakum, zat yang telah mencipta kalian dan mencipta orang-orang sebelum kalian. Di sini Allah sebutkan yang telah mencipta kalian. Ini jelas ya, karena ya kita pahami bahwa yang mencipta kita adalah Allah. Alam semesta ini juga ciptaannya, miliknya. Allah lah yang mengaturnya. Ya, Allah lah satu-satunya pencipta di alam semesta ini. Tapi ketika Allah mengatakan walladzina min qablikum, dan juga telah mencipta orang-orang sebelum kalian, artinya di sini Allah memerintahkan kita untuk berpikir. Juga telah mencipta orang-orang sebelum kita. Hidup dan mati mereka itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Orang-orang dulu, orang-orang yang beriman, Allah jadikan hidupnya tenang, Allah jadikan akhir yang indah, ya. Allah jadikan kenikmatan untuk mereka. Sebaliknya orang-orang yang kufur kepada Allah, Allah binasakan. Allah jadikan tersiksa hidupnya misalnya. Agar kita berpikir, ya, agar kita berpikir. Disebut orang-orang sebelum kita agar kita berpikir. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, ya, supaya kita ini menjadi hamba yang bertakwa. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, penjelasan singkat apa yang kita baca tadi, ya, di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Semoga ada manfaat dan pelajaran yang bisa kita ambil
dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.